Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hari ini pembahasan daya dukung pondasi tiang. Pertemuan sebelumnya kita sudah bicara jenis-jenis pondasi tiang, terutama adalah kalau kita lihat berdasarkan rekatannya, yaitu friction pile sama end bearing pile. Di mana end bearing tiang, pondasi tiang itu dikatakan end bearing kalau ujung tiangnya sampai ke tanah keras, sehingga beban bangunan itu dominan ditahan oleh ujung tiang yang duduk di tanah keras. Kalau friction pile, maka dia gantung. Contoh cuma sampai sini, jadi dia gantung. Nah, beban bangunan dominan ditahan oleh lekatan. Nah, sekarang kita bicara daya dukung pondasi tiang, dalam hal ini adalah satu tiang tunggal. Oke, kita ingat kembali fungsinya. Pondasi dalam untuk melimpahkan beban ke tanah di bawahnya, utamanya untuk tanah lunak atau beban berat, yaitu ini beban berat berapa bangunan turun ke bawah sampai ke tanah keras. Oke. Untuk melimpahkan beban tanah di bawahnya, utamanya untuk tanah lunak atau beban berat. Kita bicara hari ini bicara satu jenis tiang, yaitu satu jenis pile gitu aja. Nah, sekarang ini yang penting. Pertama yang kita hitung itu adalah daya dukung aksial atau vertikal. Jadi daya dukung tiang itu ada dua, atau kapasitasnya ada dua, yaitu pertama kapasitas aksial, yaitu vertikalnya. Jadi kalau tiangnya seperti ini, aksial dia. Nah, contohnya tiangnya kayak gini. Jadi kalau tiangnya kayak gini, aksial itu dari sumbu vertikal. Yang kedua adalah lateral. Lateral itu dari horizontal. Kalau kita lihat di sini di diagramnya, methods of evaluating axial load capacity of piles. Nah, di sini methods of evaluating axial load capacity of piles. Jadi ada secara umum cara untuk mengevaluasi berapa daya dukung vertikal atau aksial tiang itu dibagi tiga. Pertama berdasarkan scale load test atau berdasarkan uji pembebanan. Jadi kita pertama bisa mendapatkan berapa daya dukung aksial itu pertama dari uji pembebanan. Yang kedua adalah analysis based on soil test, yaitu static methods. Analisa berdasarkan hasil uji tes tanah, yaitu metode statis. Yang terakhir adalah analysis based on pile driving dynamics atau dynamic methods, yaitu di sini ada pile driving formulas, ada wave equation, ada case, ada cap web di situ. Scale load test sama analysis based on pile driving dynamics ini mahal, lumayan mahal. Jadi biasanya yang kita gunakan itu yang ini, analysis based on soil test static methods. Jadi biasanya yang kita gunakan adalah yang pertama adalah analisis berdasarkan data tanah. Tergantung data apa yang kita punyai, bisa yaitu static method, bisa advanced analysis based on soil properties, bisa based on in situ test. Jadi ini berdasarkan data lab, ini berdasarkan tes lapangan. Nah, tinggal dilihat yang kita punya data yang mana. Tapi biasanya setelah selesai analisis based on static method, kita laksanakan antara dua ini untuk pengujian. Jadi awal kita hitung pakai data tanah, setelah selesai untuk mengujinya berapa betul atau tidaknya, kita gunakan bisa uji pembebanan, scale load, bisa uji dinamis. Uji dinamis contohnya apa? Mungkin kalian sering dengar PDA atau calendering, nah itu di situ. Tapi untuk awal biasanya yang kita pelajari adalah analysis based on soil test, yaitu static methods. Yang pertama kita lihat dulu yang kita punya ini data apa. Bisa data lab, soil properties, kalian praktikum Mektan 1, bisa data lapangan. Data lapangan yaitu data SPT atau data sondir di sini. SPT dan CPT. Kalau kita punya data lab, maka kita lihat dulu pertama berdasarkan data lab, analisa saring. Berdasarkan analisa saring, dia dominan yang mana? Dia termasuk cohesionless soil, cohesive soil, atau rock. Rock di sini nggak kita bahas. Kalau ternyata dia dominan pasir, maka dia berdasarkan analisa saring dominan pasir, masuk cohesionless soil. Tapi kalau berdasarkan analisa saring dia masuk ke banyak lempungnya, masuk di cohesive soil. Oh, ternyata setelah berdasarkan analisa saring cohesionless soil, masuk banyak pasir. Kita lihat dia dominannya apa? Apakah dia jenisnya end bearing atau friction pile? Kalau end bearing maka bisa metode Fasik and Culhey atau Pile and Castello. Tapi kalau ternyata dia friction pile maka metode Gerald, metode Beta, dan Coyle and Castello.
Tapi kalau ternyata dia dominan lempung, maka metode N-bearing, kalau N-bearing kita menggunakan metode 9SU, tapi kalau menggunakan dia ternyata tiangnya adalah friction pile, kita menggunakan beta, alpha, lambda method. Jadi ini adalah metode yang digunakan kalau yang kita punya data lab. Tapi kalau yang kita punya data lapangan, contohnya SPT atau sondir, maka kita kesini larinya. Kalau SPT, N-bearingnya bisa menggunakan Meyerhof atau Braid. Screen frictionnya juga menggunakan Meyerhof sama Braid juga. Kalau berdasarkan data sondir, maka N-bearingnya menggunakan metode Dutch Cone atau LCPC. Screen frictionnya pakai Nottingham-Sparkman. Dari situ. Nah, setelah selesai ini, baik kita pakai N-bearingnya cohesion loss atau passive atau pakai in situ, untuk membuktikan hasil hitungan kita biasanya kita uji PDA atau uji calendaring. Kalau uji PDA, maka uji PDA masuk ke sini, CapWeb. Kalau uji calendaring masuk di file driving formulas. Tergantung nanti berapa dana yang kita punya. Tapi kalau untuk jembatan sekarang wajib ada uji PDA. Jadi ini, jadi dilihat dulu ada 3 metode untuk vertical atau axial load, scale load test, soil test, static method atau dynamic method. Biasanya yang kita gunakan adalah ini static method, tinggal kita punya data yang mana. Kalau kita punya data lab dan data lapangan, kita bisa cek keduanya, kemudian dibandingkan. Nah, kalau sudah misalnya kita punya beberapa angka, maka untuk daya dukung yang diambil adalah angka yang paling kecil. Kalau kita ngitung beban untuk desain, maka kita ambil beban paling besar. Tapi kalau untuk daya dukung, misalnya contohnya kita bisa menghitung beberapa, karena kita punya soil property systemnya di situ, ada dapat 2 angka, maka diambil angka yang lebih kecil. Kenapa? Karena SF-nya lebih besar gitu. Nah, kemudian setelah selesai baru dibuktikan dengan file dynamic atau uji pembebanan. Ya, lanjut. Nah, pertama kita lihat dulu berdasarkan pola keruntuhannya. Maka kalau kita lihat ini, kalau kalian ingat pondasi 1, maka seakan-akan pola keruntuhan ini adalah seperti pondasi dangkal, tapi pondasi dangkal di mana permukaannya itu adalah pas posisi di ujung tiang, jadi seakan di situ. Kemudian ini kalau dia bergerak, big displacement-nya di sini dia bergerak bisa. Ini juga sama. Ini kalau ke samping. Nah, biasanya yang kita gunakan di sini. Ini menurut Terzaghi, ini menurut Meyerhof, C punya Vesic dan D punya Bishop sama Skempton. Biasanya kita gunakan punya Terzaghi atau punya Meyerhof. Jadi seakan-akan di ujung tiang ini adalah pondasi dangkal di sini. Kemudian menentukan daya dukung. Nah, sekarang kita lihat dulu satu-satu. Pertama yang kita bahas adalah cara statis atau static method. Kembali ke sini sebentar. Nah, jadi kita ke sini dulu, kemudian ke sini dulu. Cohesion soil. Jadi kita bahas static method, cohesion soil dulu, baru setelah itu kita bahas cohesive soil, baru kita nanti bahas in situ test. Pertama kita lihat cara statis, static methods. Jadi konsepnya adalah kalau ini ada tiang yang abu-abu ini dengan berat sendirinya W, ini adalah berat sendiri tiang, dan beban adalah QU, beban struktur atas dibagi ke satu tiang adalah QU, maka QU tambah W ini dilawan oleh QB dan QS. Atau kalau kita buat itu dalam persamaan matematis, maka daya dukung batas tiang Q ultimate adalah QB, Q end bearing tambah QS, Q skin friction dikurangi W berat sendiri, di mana Q ultimate adalah daya dukung total, QB adalah daya dukung ujung, dan QS adalah daya dukung gesek atau skin frictionnya. Jadi kalau ini adalah beban atas QU, ini W, ini QS, maka QU sama dengan QS tambah QB kurang W. Nah, perilaku umumnya shaft resistance fully mobilized bila tiang bergerak cukup kecil, lebih kecil dari 0,01 diameter, atau kemudian base resistance mobilized bila tiang bergerak 0,1 diameter. Nah, untuk menentukan angka berapa resistance-nya ini, itu biasanya kita menggunakan calendaring. Biasa nanti kalian kalau di PK akan belajar calendaring, tapi nanti insya Allah kalau sempat kita bahas.
Jadi Q ultimate, beban ultimate adalah sama dengan daya dukung daya dukung gesek ditambah daya dukung end bearing dikurangi berat sendiri. Nah, kalau kita lihat, ingat kembali ada friction pile, ada end bearing pile. Behaviornya seperti ini, perilakunya. Ini adalah penurunan tanah di sini. Kalau di friction pile, seiring dengan penurunan tanah, semakin turun tanah, maka semakin besar beban, dia akan semakin besar dia jalan terus. Di loadnya di sini, maka dia di sini settlementnya tambah lama. Semakin lama settlement, semakin lama dia akan jalan terus. Jadi ini berbahaya untuk bukan bahaya sih. Risiko friction pile jadi kayak gini. Coba lihat. Loadnya, meskipun loadnya tetap, tapi settlementnya akan jalan terus. Jadi kalau kita menggunakan friction pile, penurunan itu akan selalu ada, dia nggak akan berhenti. Nah, itu di sini. Nilainya akan terus di sini. Nah. Tapi kalau end bearing pile, maka QS-nya lama-lama terakhir akan turun, QB-nya akan naik, Q ultimate-nya sama. Nah, itu di situ. Nah, di sini contohnya friction pile adalah galam. Jadi kalau kita lihat memang galam itu kalau bangunan yang pakai galam lama-lama dia akan turun. Meskipun kecil tapi akan turun terus. Bisa dilihat makanya rumah-rumah di Banjar kok sering retak-retak dan lain-lain itu di situ. Nah, tadi kita bicara ultimate. Sekarang kita bicara limit state. Nah. Jadi tadi itu adalah ultimate, di mana ultimate adalah batas daya dukung, di mana kalau beban melampaui daya dukung ultimate, bangunan akan collapse. Tapi ingat kembali, kita bicara di workability, serviceability atau limit state, yaitu daya dukung izin. Di mana daya dukung izin adalah daya dukung ultimate dibagi safety factor. Nah, contohnya di sini. Jadi kalau tadi Q ultimate, maka ini adalah key design. Ini yang kita gunakan. Jadi, kalau ada tiang sedalam D besar dengan beban QT dengan ukuran diameter tiang adalah D kecil, dan itu tiang itu digali sedalam H0 sebelum dia masuk ke dalam tanah dengan berat sendiri W, ujung end bearing QB dan frictionnya adalah QS, maka Q design sama dengan QB dibagi FB tambah QS dibagi FS dikurangi W, di mana FB dan FS adalah angka keamanan untuk komponen daya dukung ujung dan daya dukung gesek, end bearing strength dan daya dukung gesek atau shaft friction strength. Jadi FB ini angka keamanan untuk end bearingnya, FS angka keamanan untuk skin frictionnya, dibagi dua, nggak sama. Sehingga kalau Q ultimate sama dengan QB tambah QS min W, Q design sama dengan QB per FB tambah QS per FS dikurangi W. Yang kita bagi FS adalah QB sama QS. W ini enggak karena dia beban. Oke, kemudian QB per FB tambah QS per FS dikurangi W. QB sendiri, Q base. Nah, kalau kita lihat tadi pola keruntuhan, ini seakan-akan pola keruntuhannya seakan-akan ini adalah pondasi dangkal dengan permukaan di sini. Sehingga QB, untuk menghitung QB kita gunakan rumus pondasi dangkal CNC tambah QNQ tambah setengah gamma BN gamma, sehingga seperti ini. Sehingga QB, ingat kembali pondasi 1, QB menjadi QB sama dengan AB CNC tambah QNQ tambah setengah gamma BN gamma dikurangi WP di sini. Di mana atau QB sama dengan AB CB NC tambah P0 NQ min 1 plus gamma kali D bagi 2 setengah gamma tadi dikali N gamma tambah P0 kurung tutup dikurangi WP, di mana AB adalah luas penampang ujung tiang. Kalau diameternya D, dia bulat maka tinggal PD kuadrat. Tapi kalau dia persegi maka D kuadrat. CB adalah kohesi pada ujung tiang. Nah, sini.
Jadi kita perlu data kohesi pada ujung tiang. Jadi kita perlu data tanah di ujung sini. Nah, itu susahnya. Kita perlu data tanah di sini. Kemudian P0 adalah overburden stress pada ujung tiang, P0. P0 adalah overburden stress pada ujung tiang, maka P0 sama dengan D besar kali gamma di situ. Atau H0 kali gamma juga bisa. Dan D adalah lebar tiang di situ. Dikurangi WP. Jadi ini kalau QB-nya kita lepas, dia seperti ini. AB, CB, NC tambah P0 NQ min 1 gamma D per 2 N gamma tambah P0 min WP. Dimana NC, NQ, N gamma, ingat kembali itu adalah angka dari hasil direct shear, yaitu dari sudut geser dalamnya. Dengan asumsi tadi, berat tiang sama dengan berat tanah yang dipindahkan, sehingga di sini WP sama dengan AB kali P0. AB kali P0, di mana P0-nya tadi adalah D besar kali gamma. D besar kali gamma itu P0. Kemudian panjang tiang atau L-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan lebar D, ya. Sehingga di sini WP sama dengan AB kali P0 tambah AB kali gamma kali D kali N gamma per 2. Kemudian Pi lebih besar dari 0 sehingga NQ-nya mendekati sama dengan NQ-1. Sehingga kalau dicoret-coret maka QB yang asalnya tadi AB CB NC tambah P0 NQ-1 tambah gamma D per 2 N gamma tambah P0 min WP menjadi QB sama dengan AB CB NC tambah P0 NQ, dengan P0 adalah D dikali gamma di situ. Nah, jadi ini kalau berdasarkan data lab, daya dukung ujung tiangnya adalah QB sama dengan AB kali CB NC tambah P0 NQ, dengan AB adalah luas penampang ujung. Kalau persegi tadi D kuadrat, D kecil kuadrat, tapi kalau lingkaran Pi D kuadrat, D kecil kuadrat. CB kohesi di bawahnya. NC dan NQ adalah koefisien sudut geser dalam. P0 adalah D besar kali gamma atau gamma kali H. Biasa kita bilangnya gamma kali H kalau kita belajar konsolidasi, ingat. Ini adalah yang di ujung. Nah, sekarang tadi itu yang di ujung. Kalau untuk granular soil, kita bicara granular soil sekarang. Jadi untuk daya dukung tiang pada tanah berbutir atau granular soil. Nah, kapan kita bilang granular soil? Kalau ternyata fondasi itu berada di tanah yang dominan pasir. Gimana caranya tahu dominan pasir? Lihat hasil analisa saring. Kalau analisa saringnya yang lolos 200-nya lebih dari berapa itu 60%, empung. Tapi kalau kurang dari itu maka dominan pasir. Nah, tadi daya dukung ujung atau end bearingnya tadi adalah sebesar QB sama dengan AB CB NC tambah P0 kali NQ. Ini kalau daya dukung ujung. Nah, sekarang yang jadi masalah tinggal daya dukung gesek atau skin frictionnya. Untuk pasir, maka daya dukung gesek atau skin friction capacity-nya kita menggunakan metode beta atau beta method. Oke, sekarang. Nah, kalau daya dukung ujung pada sekarang kalau tiang bor gimana? Daya dukung ujung tiang bor pada tanah berbutir atau granular soil, maka pada tanah berbutir alami atau natural granular soil, kohesinya dianggap 0. Jadi tadi rumus awalnya adalah QB sama dengan AB CB NC tambah P0 NQ. Tapi kalau kita bicara pasir, CB-nya 0. Hampir 0 atau dianggap 0. Sehingga rumus ini berubah menjadi QB sama dengan AB NQ kali sigma aksen P, atau sigma aksen P adalah tegangan vertikal tadi. Jadi rumus yang tadi karena C-nya 0 berubah menjadi, kalau pada tiang bor di tanah berbutir, karena C-nya 0 dia berubah menjadi QB sama dengan AB NQ kali sigma aksen P.
Kenapa? Karena pada tanah berbutir alami, kohesi dianggap nol, daya dukung ujung batas pada tanah berbutir dapat dinyatakan dalam tegangan vertikal efektifnya. Ini P0 tadi berubah jadi ini sama aja. Jadi P0 tadi kan overburden pressure. Kalau di granular cell, P0-nya berubah jadi sigma aksen V. Bedanya di mana? Kalau tadi P0 adalah gamma kali H atau gamma kali D, maka kalau sigma aksen V adalah gamma aksen kali D atau gamma aksen kali H. Jadi ini yang adalah gamma aksen efektif. Nah, itu di situ. Kenapa? Karena kalau kita bicara pasir, dia pengalirannya besar sekali sehingga muka air tanahnya nggak terlalu terpengaruh, sehingga kita makanya efektif di sini. Dengan dapur hubung NQ, sehingga kalau pada tiang bor N bearingnya QB sama dengan AB NQ sigma aksen P, di mana NQ tergantung pada V aksen, sudut geser dalam efektifnya di situ. Ini untuk daya dukung ujung. Tapi kita lihat tadi kan ada QU sama dengan QB tambah QS dikurangi W, di mana W adalah berat sendiri, QB-nya ini sekarang jadi masalah tinggal QS. Berapa friksinya? QS sekarang pertanyaannya. Nah, daya dukung geseknya berapa atau shear friction-nya? Daya dukung gesek batas atau QS dapat dinyatakan dalam tegangan vertikal efektif rata-rata sebagai berikut, di mana QS kecil sama dengan C aksen tambah KS kali sigma aksen V tangan Pi. Nah. Tapi tadi karena di pasir C aksennya 0, ini hilang. Sehingga QS sama dengan KS sigma aksen V tangan sigma S sama dengan KS kali tangan sigma S menjadi beta kali sigma aksen Pi. Di mana KS adalah koefisien tekanan tanah lateral horizontal atau pada saat tanah diam at rest. Nah, ini ingat, buka kembali pondasi 1 waktu kita bicara dinding penahan tanah, at rest-nya berapa? KS sama dengan koefisien tekanan tanah lateral, tanah lateral horizontal dengan at rest atau kanal sama dengan 1 min sin Pi. Sigma aksen Pi itu adalah tegangan vertikal efektif rata-rata. Jadi kita bicara rata-rata. Nih. Nah, di sini. Pi adalah sudut geser tiang terhadap tanah. Jadi bukan sudut geser tanah tapi sudut geser tiang tanah. Beta itu adalah shaft friction coefficient atau KS kali tangan P. Ini pasti gamma ya kayaknya, gamma ya. Tangan gamma, bukan juga sih tangan P gitu aja. Beta sama dengan shaft friction coefficient sama dengan KS kali tangan P. Jadi beta ini itu adalah koefisien shaft friction coefficient gesek tiang. Rumusnya adalah KS kali tangan P. Sehingga di sini daya dukung gesek QS besar, QS sama dengan AS kali QS, atau QS sama dengan A karena dia penampang maka dia P kali L, P kali L kali QS di sini. Oh, sorry, di sini AS ya, A selimut, bukan AB, A selimut, sorry. Jadi QS daya dukung gesek sama dengan luas selimut dikali daya dukung gesek batas, atau QS sama dengan P kali L kali QS. P apa? P perimeter atau keliling. Jadi keliling kali panjang tiang itu ketemu selimut dikali QS. QS tadi adalah ultimate shaft friction capacity, ketemu QS besar sama dengan daya dukung gesek. Jadi QB-nya tadi, QB sama dengan untuk tiang bor pada tanah granular, QB-nya adalah AB kali NQ kali sigma aksen V, dan QS-nya adalah AS kali QS. Jadi AB tadi ini luas penampang, ini luas selimut. Dengan beta untuk mengetahui QS, maka QS sama dengan beta kali sigma aksen P atau KS kali tangan P kali sigma aksen P. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal menentukan nilai beta atau nilai P di sini. Sekarang kita lihat. Nah, untuk menentukan nilai beta, maka ada beberapa yang digunakan. Contohnya ini, harga sigma menurut AS 1966 dan KS menurut BOM 1966 tergantung pada jenis tiang.
beta tadi adalah beta sama dengan KS tangen pi. Sehingga di sini contohnya untuk baja, kalau tanahnya lepas, kalau baja di tanah kalau tiangnya di tanah lepas, maka beta sama dengan KS kali tangen pi sama dengan 0,5 kali tangen 20. Itu kalau tiang baja. Tapi kalau untuk tiang beton, misalnya di tanah padat, maka beta tiang beton di tanah padat sama dengan 2 dikali tangen 3/4 pi di sini. Jadi ambil dari sudut geser dalamnya. Kalau kayu, maka kayu di tanah lepas contohnya, maka beta sama dengan KS kali tangen pi sama dengan 1,5 kali 2/3 pi. Nah, tinggal di sini. Jadi untuk menentukan nilai beta, kita perlu jenis tiang dan kondisi tanah. Kondisi tanah tadi dari mana? Bisa dapat dari analisa saring juga bisa. Nah, bisa nggak analisa saring pertanyaannya? Nah, yang jelaskan tadi untuk mengetahui kosinusnya kan dari analisa saring. Nah, itu bisa. Ini dari nilai gamma bisa juga. Ini untuk menentukan nilai beta. Ini digunakan kemana? Kalau sudah tahu ini, gunakan masukkan ke sini. Nah, beta sama dengan strike friction coefficient sama dengan KS tangen pi. KS-nya KS tangen pi. Ini KS-nya. Kalau lepas di sini, kalau padat di sini, ini pi-nya. Jadi beta sama dengan KS tangen pi. Tergantung tinggal kita pakai tiang yang mana. Kemudian nah, ini kan untuk daya dukung gesek. Ada lagi yang lain adalah mengestimasi unit side friction resistance (FS). Nah, untuk menghitung tekanan friksinya selain metode tadi, bisa juga kita gunakan rumus ini, yaitu effective stress analysis beta method atau total stress analysis alpha method. Ini untuk sand, gravel, sheet, and clay. Di mana Fs sama dengan beta kali sigma aksen P, sigma aksen Z ya, sigma aksen P, sigma aksen Z. Akan sama kan? Nah, jadi sama Qs tadi adalah Qs tadi dengan Fs sama Qs sama dengan beta kali sigma aksen P. Tapi literatur lain menulis Fs sama dengan beta kali sigma aksen Z. Nah, jadi sama. Yang tadi sama. Tadi Qs ini Fs, sigma aksen Z sama. Tadi sigma aksen V ini sigma aksen Z. Jadi sama aja metodenya. Cuman ini kalau ya makanya notasi lain. Nah, ini digunakan untuk menghitung tekanan friksi pada sand, gravel, silt, and clay bisa. Ini untuk mengetahui berapa efektifnya. Tapi kalau mengetahui berapa frictionnya yang total, maka total stress analysis menggunakan metode alpha. Tadi kan pakai metode beta karena ini efektif kan. Untuk mengetahui efektif stressnya, kita gunakan Fs-nya, nilai Fs-nya sama dengan beta kali sigma aksen Z. Tapi kalau mengetahui total stressnya, maka Fs-nya adalah alpha kali Su. Kalau misalnya untuk mengetahui berapa tekanan efektifnya, kita pakai beta, mengetahui totalnya pakai alpha. Tapi ini dua-duanya sama, dua-duanya untuk menghitung lekatan atau friksi. Jadi untuk menghitung berapa Qs besar tadi. Kalau Qb-nya tetap di awal tadi. Sekarang kita lihat kalau metode beta untuk pasir. For large displacement piles, menurut Buchan 1982, ingat large displacement pile ini tiang panjang. Tiang panjang di tanah pasir, maka nilai betanya adalah 0,18 tambah 0,65 dr. Ini kalau menurut pakai metode matematis. Dr ini apa? Dr ini kedalaman tiang. 0,18 tambah 0,65 dr. Atau kalau mau menggunakan grafik, nggak mau matematis, maka kalau menggunakan grafik, tadi itu untuk back. Untuk large displacement piles, maka untuk tiang panjang, maka betanya adalah 0,18 tambah 0,65 dr, yaitu kedalaman terdalam,
Tapi kalau kemudian kalau Auger cache files, untuk Auger cache files, maka mencari nilai betanya adalah menggunakan grafik ini, yaitu menurut Nelly 1991. Ini adalah depth of embedment, kedalaman tiang tertanam dalam feet, hati-hati satuannya, ini dalam feet. Ini kalau dalam meter, ya, jadi bisa pilih salah satu, ini dalam feet, ini dalam meter. Sesuaikan aja data yang kita punya. Ini average skin frictionnya. Jadi contohnya saya punya tiang saya tertanam sedalam 20 meter. Ini 20 meter, sini, saya turun ke bawah. Maka di sini nilai beta saya kurang lebih ini 0, ini 0,5, karena di sini kurang lebih 0,3, langsung gitu. Tapi ini untuk Auger cache files. Kalau untuk tiang panjang biasa, karena dia termasuk di large displacement file, tinggal kayak gini, beta sama dengan 0,18 tambah 0,65 dr kedalaman terpasang. Kemudian kalau sudah tahu itu, tinggal dihitung fs rata-rata sama dengan beta rata-rata kali sweep margin rata-rata. Syaratnya harus kurang lebih atau sama dengan 140 kPa atau 2800 PSF pound square feet. Nah, di situ. Ini untuk Auger cache files. Nah, ini untuk sand. Ini untuk sand. Ini untuk Auger cache files di sand juga masih. Untuk clay atau untuk lempung gimana? Nah, kalau untuk lempung, maka nilai betanya adalah menggunakan grafik ini. Tapi harus tahu dulu berapa OCR-nya, over consolidation ratio. Jadi perlu data konsolidasi dulu. Dari data konsolidasi tahu berapa OCR-nya. Kemudian ini nilai betanya, ini SU per sigma Z di sini. Nah, ini ada sudut geseknya. Jadi dikira-kira aja di interpolasi atau ambil yang mendekati. Misalnya, OCR saya 2. OCR saya 2, ini 1. 1 ini 5. Ini OCR saya 2, oke. Kemudian SU per sigma aksen Z saya berapa? SU per sigma aksen Z saya misalnya 0,5. Kembali ke sini. Saya sudut geser saya berapa? 30. 2, 30 langsung ke sini. Maka ketemu 2 untuk 30. Nilai betanya adalah kurang lebih di sini 0,4 di situ. Untuk clay. Baru dilarikan ke tadi, Fs sama dengan beta dikali sigma aksen V atau sigma aksen Z. Yang jadi masalah itu cuma menentukan nilai betanya aja. Nah, itu tadi untuk skin frictionnya. Nah sekarang kalau menurut Coyle and Castello bagaimana untuk yang end bearingnya? Okay. Nah, Coyle and Castello itu menggunakan cara empiris untuk menghitung daya dukung ujung. Keruntuhan menghasilkan penurunan 10% diameter, jadi agak lumayan besar. Grafik seperti gambar. Nah ini menurut Coyle and Castello. Jadi ini depth of embedment-nya, ini end bearing-nya di sini. Tapi ini karena grafik dia empiris, cuman kira-kira aja, jadi jarang kita gunakan karena keruntuhannya juga menghasilkan penurunan 10% diameter lebih besar. Ini menurut Coyle and Castello menggunakan grafis. Nah, tapi saya nggak menyarankan ini. Kita kembali ke sini aja. Jadi untuk ujungnya kita menggunakan QB sama dengan AB and Q sigma aksen P. Dan untuk frictionnya kita menggunakan QS sama dengan beta kali sigma aksen C, dan QS besar sama dengan AS kali QS di sini. Yang jadi masalah tinggal menentukan nilai beta, di mana untuk menentukan nilai beta tadi bisa menggunakan persamaan matematis, yaitu menggunakan harga sigma dan KS menurut As dan Grooms. Untuk pasir bisa juga menggunakan formula Busan untuk tiang panjang, menggunakan formula Nelly untuk Auger cache, dan kemudian untuk clay menggunakan grafik ini. OCR, beta, sudut geser dalam, dan ini SU per Z. Tinggal dilihat, kalau punya OCR maka dari atas, kalau punya SU per Z, kalau nggak punya OCR maka cek SU per Z-nya dari bawah, dua-duanya lari ke beta di sini. Ini untuk kalian Castello, yang penting kalian tahu aja. Ini kalau menurut Coyle and Castello, maka dia menggunakan grafik. Pertama daya dukung ujungnya menggunakan grafik ini, dan kemudian geseknya menggunakan grafik ini juga.
yaitu merupakan ini skin friction resistance-nya, Fs-nya, ini kedalaman dan diameter, dan ini sudah dikasih kedalaman. Ini sebagai pembanding bisa, tapi bagusnya supaya lebih jelas kita menggunakan metode matematisnya aja. Oke. Sekian itu untuk tanah granular. Untuk selanjutnya nanti kita akan bicara tanah kohesif. Oke. Untuk sesi kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.